Yang aku lihat tuh justru kalau di Instagram atau TikTok segala macam itu kebanyakan puisi itu tentang percintaan. Pasti itu. Kebanyakan menguasai tentang percintaan. Jarang banget orang angkat puisi tentang agama. Jarang banget orang angkat puisi tentang politik. Ada, tapi ada yang hilang. Kalau aku nulis sih, aku nulis tentang sosial politik, agama. Percintaan ada, tapi nggak sesering itu sekarang tuh. Jadi kalau kalian itu mau nyari penulisan tentang politik atau tentang agama, boleh cari ke aku. Tapi kalau mau tentang percintaan, maybe cari yang lain bisa. Jadi ya tergantung dengan masing-masing pembaca gitu. Iya, benar. Welcome back to podcast Mimpi Meraih Inspirasi bersama Palkomtek Opi. Oke, halo Palkomters, kembali lagi sama aku Meita yang akan nemenin teman-teman semuanya di rumah beberapa waktu ke depan. Dan seperti biasa kita bakalan setiap episode akan selalu mengundang orang-orang spesial, bukan spesial ya, bukan orang-orang spesial dalam arti lain ya. Jadi orang-orang berprestasi yang bisa berbagi inspiratif. Nah, kali ini kita kedatangan seorang penulis puisi, penulis buku yang kadang-kadang menulis lagu juga. Langsung aja lah ya. Kita langsung aja panggil Kak Rifki. Halo Kak. Halo Kak Mita. Halo, boleh kenalan dulu? Mungkin Palkomters di rumah ada yang belum kenal. Halo teman-teman sekalian. First of all aku mau ngucapin makasih dulu nih ke Kak Mita nih udah ngundang di podcast Palkomtek Opi. Siap. Podcast mimpi nih ya. Jadi ya perkenalkan, aku Muhammad Rifki Kurairo atau lebih dikenal sebagai Rifki Amerika. Nah, Rifki Amerika tuh bisa dibilang nama panggung, nama udara, atau nama pena gitu kalau penulis tuh. Overall aku suka nulis dari tahun 2019 sejak SMA sampai sekarang 2024, dan insya Allah dan semoga dan harapnya masih terus berlanjut sampai nanti ya. Overall udah berapa tuh? Udah 6 tahunan aku nulis puisi, kemudian udah terbit 2 buku juga. Udah mau nyoba-nyoba expand ke lagu. Ini lagi mau buat lagu. Sebelumnya udah buat lagu 1 tapi ternyata di luar ekspektasi, dan bisa dibilang aku anak tirikan tuh lagu tuh. Karena aku dengarnya sendiri malu. Ya udah jadi ya biarin aja gitu. Jadi gitu sih Mbak. Ya aku juga jadi duta baca di kampus. Sekarang kuliah kegiatan semester 5. Wow. Jurusan? Jurusan manajemen dakwah di UIN. Masya Allah, manajemen dakwah ya. Oke. Jadi kegiatannya nulis puisi gitu ya. Kuliah nulis juga. Terus ada kegiatan lain nggak? Overall kalau aku daily ya sukanya nulis puisi gitu. Tapi sekarang lebih nikmatin hidup aja gitu. Kan dulu kan tiap hari tuh pasti ada gitu puisi. Tapi sekarang aku lebih suka nunggu momen yang pas dan nentuin kualitas gitu. Puisi itu harus yang sekali orang ngebaca multitafsir. Kalau dulu kan yang penting terbit, nggak peduli gitu gimana puisinya bagus enggak atau bermakna atau enggak, yang penting terbit. Kalau sekarang tuh lebih suka nulis yang lebih berkualitas gitu, yang lebih banyak makna, yang setiap orang ngebaca tuh bisa banyak interpretasi kayak segala macam. Overall kegiatan sehari-hari bisa dibilang kayaknya dengerin musik, nugas, kemudian baca-baca buku di kafe gitu sih. Kayak enak aja gitu. Kayak anak senja-senja itu ya. Hujan sih. Oke, Kak Rifki sendiri ini kan kuliah ya, terus juga ada kegiatan-kegiatan daily lainnya. Nah, kalau misalnya sehari-hari untuk nulis lagu, puisi, nerbitin buku, itu kalau misalnya dari keluarga sendiri tahu nggak? Jadi ya ini aku spill dikit ya, semoga nggak nonton keluarga. Jadi gini Kak, ini my little secret maybe ya. Kayak aku tuh punya 2 akun Instagram. Akun utama ya 10.000 pengikut, kemudian ada juga akun kedua. Nah, akun kedua itu khusus follow dengan keluarga, 400 pengikut gitu. Dan aku private akun kedua itu karena emang untuk keluarga aja gitu, dengan orang-orang terdekat kan. Nah, sebenarnya buku, kemudian musik, kemudian berpuisi, kemudian nama dicari di Google dan dimuat dengan di berita segala macam, itu keluarga gak ada yang tahu. Jadi keluarga aku nggak tahu aku nerbitin buku, keluarga aku nggak tahu kalau aku itu suka berpuisi yang benar-benar edik berpuisi, kemudian apalagi bernyanyi. Bernyanyi tuh ibarat nge-break my karakter di rumah. Aku tuh bahkan kayak nggak pernah kedengeran aku nyanyi di rumah. Apalagi baca-baca puisi gitu yang alam raya semesta segala macam.
kayak cringe gitu kalau di rumah. Tapi kalau di luar kayak beda, kayak alter egonya itu ada udah ke setting gitu. Alter ego aku di rumah gini, alter ego di luar gini. Jadi sebenarnya keluarga nggak tahu Mbak, kalau aku itu suka nulis, kalau aku punya akun Instagram dengan 10.000 pengikut itu nggak ada yang tahu. Itu awal buat Instagram berbeda tuh dari kapan? Sebenarnya udah dari lama tuh, dari SMP, bahkan sebelum personal branding Rifki Amerika kebentuk, aku udah misahin gitu antara kehidupan A dengan teman-teman dengan kehidupan B dengan keluarga tuh udah aku pisahin sebelum personal branding Rifki Amerika kebentuk sih. Oh, udah emang dari awal gitu ya, udah sudah tahu memang mau dipisahin kayak gitu. Iya, nggak tahu kenapa kayak pengen aja gitu. Awal mula branding penulis ya, kayak itu kapan tuh bisa kok ya udah fokusin nulis kayak gitu? Mulai kapan? Jadi ini fun fact-nya, branding Rifki Amerika itu udah kebentuk dari tahun 2018. Pada awalnya Rifki Amerika itu tuh kayak ibaratnya sebuah personal branding dibentuk oleh anak-anak bocil pada zaman SMP yang waktu itu sok-sokan mau menjadi YouTuber sekelas Erpan. Wow. Jadi pada waktu itu tuh aku tuh buat channel YouTube isinya gaming, kemudian aku ingat banget tuh openingnya kayak gini, "Hello YouTube, Rifki Amerika here," kayak gitu. Pada waktu bocil ya kan. Jadi pada waktu bocil itu aku tuh buat personal branding Rifki Amerika. Kemudian 2019 aku cringe sendiri dengan sok-sokan menjadi YouTuber yang ternyata subscribernya stagnan, kemudian gak ada yang nonton. Alhasil aku nyerah di dunia YouTube karena emang kayaknya ibaratnya tuh impian anak-anak pada zaman itu tuh jadi YouTuber gitu kebanyakan, dengan Mobizen dan Kain Master yang gak premium. Kemudian overall aku lanjut. Personal branding itu udah kebentuk dari 2017, tapi personal branding Rifki Amerika sebagai penulis itu baru kebentuk di tahun 2019. Nah 2019 waktu itu sedikit cerita, aku tuh waktu itu SMA kelas 10 ngedeketin satu cewek. Seru nih. Ya, terus. Jadi pada waktu itu hari kemerdekaan Indonesia 17 Agustus aku ketemu dengan satu cewek yang kemudian secara nggak langsung dia itu ke kelas aku. Waktu itu aku masih siswa baru tuh, kelas 10, masih bocil, masih polos gitu, nggak tahu tentang percintaan segala macem. Aku deketin dia. Pertama tuh aku nanya Instagram. Pertama banget tuh aku nanya Instagram karena waktu itu aku tuh WhatsApp tuh kayak ibarat cuman ngobrol-ngobrol aja gitu kan, nggak aktif banget di WhatsApp. Jadi aku tanya Instagram dia, dapat Instagram, kemudian PDKT, ketahuan kalau dia tuh dideketin oleh kakak tingkat kelas 12. Nah, kakak tingkat kelas 12 yaitu anak senja. Waduh. Anak senja yang playlistnya 420, Versa Besari segala macam, yang isi storynya itu kode-kode puisi tentang senja yang kayak semesta bercerita tentangmu, tentang kecantikanmu dan elok rupamu segala macam gitu. Nah, aku nggak mau kalah tuh. Aku tahu kalau dia itu buat story kayak gitu mau ngode si cewek itu. Nah, aduh ini dikode terus ini. Aku ini nggak ada usaha untuk ngebales. Jadi aku mau bales nih kode dari dia. Ya sudah, pada waktu itu aku mau mencoba membales puisi dari kakak itu. Ibaratnya nggak mau kalah tuh ngedeketin cewek. Nggak mau kalah. Waktu itu lagi zaman-zamannya editor berkelas. Editor berkelas yang isinya jedak-jeduk, kemudian bawahnya itu quotes bucin gitu, inget gak sih? 2019. Nah, pada waktu itu 2019 yang ada kayak Surya Nation atau apa gitu, kayak Nation gitu ujungnya, Trap Nation gitu, yang isi akun-akun editor berkelas gitu. Nah, jadi aku tuh ngambil kebanyakan pada tahun 2019 awal-awal nulis tuh dari situ sih. Dari quotes itu, kemudian aku amati, tiru dan modifikasi, kemudian overall aku itu mulai fokus nulis yang benar-benar dari pikiran sendiri 2020 baru mulai nulis dengan pikiran sendiri. Jadi kita putar lagi 2019 itu aku nulis dari editor berkelas, kemudian aku amati, tiru, modifikasi, dan aku dengan bangganya gitu upload di story gitu untuk nyaingin kakak tingkat itu. Dan kemudian selesai. Kami jadian, kakak tingkat itu kalah dengan puisi yang gak seberapa. 2020 putus, tapi hobinya masih stay sampai sekarang. Oke. Gilanya gitu. Itu nulis puisi kan karena someone nih. Itu emang dia tahu untuk dia atau cuman sekedar dia motivasi aja, atau memang apa ya? Sebenarnya memang bersaing atau cuman ego diri sendiri nih bersaingnya tuh? Kayaknya bersaing ya, karena waktu itu sempat diajak ribut gitu. Waduh, percintaan anak SMA ya. Boleh. Diajak ribut oleh kakak tingkat itu tuh.
gara-gara saling senggol di puisi, alhasil aku yang menang tuh, ngajak ribut tuh dia waktu itu. Masih ingat nggak kata-kata puisinya apa tuh kira-kira? Ada di Instagram, Oh ada apa tuh kira-kira? Masih ingat nggak? tapi aku lupa. Tapi tetap menggambarkan sosok dia kayak gitu. Iya, gaya kepenulisan aku 2019 itu benar-benar beda sih Mbak. Kayak 2019 2020 itu lebih fokus ke cinta yang benar-benar mencintai secara brutal gitu, puisi-puisi itu, gaya kepenulisannya. Wow. Jadi pada waktu itu kayaknya dia tahu kalau puisi itu tuh benar-benar untuk dia. Dan juga story dia pada waktu itu isinya kata-kata bijak, buat story gitu, candid dari belakang kata-kata bijak, story si doi itu. Dan kalau sekarang aku baca-baca kayaknya alay deh aku waktu itu. Iya. Tapi ngomongin soal inspirasi ya, berarti kan itu waktu itu pengen buat puisi karena ada seseorang gitu ya yang Iya. digambarkan. Nah kalau abis putus, siapa yang dijadiin inspirasi? Jadi pada waktu itu ya kami itu 2020 putus. Aku bilang tadi hobinya masih stay, masih tetap. Jadi aku tuh benar-benar setelah putus tuh kayaknya 2 bulanan vakum. Bisa dibilang tahun 2020 itu hanya beberapa ya, hanya 27 puisi yang aku buat. Karena pada waktu itu memang sempat hiatus juga 3 bulan. Nah pada waktu itu aku sempat hilang beberapa bulan, kemudian aku coba nulis lagi tahun 2020. Tahun 2020 itu aku tuh nulis tuh pertamanya dari lirik-lirik lagu, kemudian mikir-mikir sendiri dengan beberapa memori yang masih tersisa gitu. Dengan beberapa memori yang masih tersisa dan beberapa lirik lagu, terutama Awin Paling Serius pada waktu itu. Jadi pada waktu itu aku nulis tentang cinta, nggak ada lagi tujuan, nggak ada lagi mau ditujuin ke siapa gitu. Yang penting nulis aja, karena waktu itu hobi nulis itu udah mulai ada dan aku ngelakuinnya kayak seneng aja gitu, kayak ada wadah untuk berekspresi. Alhasil 2021 pada waktu itu aku mengganti gaya kepenulisan. Tahun 2021 mengganti gaya kepenulisan lebih ke sosial politik agama. Aduh. Jadi pada waktu itu aku tuh nulis tuh terinspirasi dari Jason Ranti gitu. Nah jadi pada waktu itu aku tuh mulai transform dari yang awalnya mencintai secara brutal, kemudian berubah menjadi sosial politik agama, tapi masih ada beberapa percintaan. Terinspirasi dari Jason Ranti, dari beberapa lagunya, contohnya 212, kemudian apa tuh Stefani Anak Seni, kemudian Kafir, ada juga tuh lirik lagunya. Jadi aku tuh terinspirasi dari situ. Jadi waktu itu aku nulis tentang sosial politik agama, dan ternyata kayaknya aku tuh kayaknya aku cocoknya tuh di sini gitu. Kalau aku ngebaca nggak cringe, kemudian bisa relevan kapanpun puisi yang kayak gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan juga aku nulis tentang percintaan. Bahkan sampai sekarang pun masih nulis tentang percintaan. Tapi pakai kalimat yang nggak langsung, yang multitafsir gitu. Jadi orang tuh nggak langsung nembak, oh gini tuh alay. Jadi nggak yang kayak gitu kan. Jadi orang tuh bisa langsung interpretasi masing-masing lah intinya. Kalau puisi tentang sosial politik agama tuh enak gitu. Banyak interpretasinya menurutku. Tapi ngomongin soal target audiens nih. Nah, kan kalau misalnya zaman sekarang ya, biasanya penikmat puisi atau biasanya lihat di sosial media itu kan harus senang membaca yang relate biasanya. Nah, kan kalau soal sosial politik biasa mungkin ada tapi nggak terlalu banyak. Nah, iya, itu gimana? Kan karena kalau kita buat itu kan harus apa ya? Dinikmati juga gitu kan. Nah, kalau Kak Rifki sendiri gimana tuh nanggapinnya? Jadi gini, yang aku lihat tuh justru kalau di Instagram atau TikTok segala macam itu kebanyakan puisi itu tentang percintaan, pasti itu. Kebanyakan menguasai tentang percintaan. Jarang banget orang angkat puisi tentang agama. Jarang banget orang angkat puisi tentang politik. Ada, tapi ada yang hilang. Iya, agak serem gitu ya jadinya. Ya pada zaman dulu kan banyak tuh ada penyair tentang politik, alhasil hilang, masih ada anaknya tapi. Nah, jadi sebenarnya aku tuh mau nulis tentang sosial politik agama gara-gara ngelihat situasi yang kayak gini, yang puisi tentang itu tuh masih dikit yang buat, kemudian didominasi oleh percintaan gitu kan. Jadi aku mau nulis tentang puisi sosial politik agama tuh bukan gara-gara ngikutin pasar tuh, bukan, kayak lebih sesuai dengan kata hati aja gitu, kayak ngerasa relate dengan ini tuh dan perlu diangkat, ya udah jadi aku angkat. Dan juga audiens itu nggak terlalu mikirin audiens sih, kayak kalau kamu mau ngebaca ini silahkan, kalau enggak ya udah tinggal cari penulis yang menurut kamu itu sesuai dengan kondisi hati kamu gitu. Kalau aku nulis sih aku nulis tentang sosial politik agama, percintaan ada tapi nggak sesering itu sekarang tuh. Jadi kalau kalian itu mau nyari penulis yang tentang politik atau tentang agama boleh cari ke aku. Tapi kalau mau tentang percintaan
maybe cari yang lain bisa. Jadi ya tergantung dengan masing-masing pembaca gitu. Iya, benar-benar. Ya, tapi kalau misalnya di Instagram nggak tentang harus percintaan antara pasangan gitu ya. Karena kan kebanyakan kalau aku lihat juga di FYP TikTok aku atau di Instagram ya, kayak misalnya dari orang tua ke anak atau dari teman ke teman kayak gitu kan. Yes, Karena kan sekarang kayaknya setiap orang punya tempat untuk menunjukkan apa sih perasaannya kayak gitu kan. Terus juga aku liatin juga di Instagram atau di TikTok ya, itu kayaknya banyak orang sudah mulai mengungkapkan nih. Jadi kayak kalau dulu mungkin beberapa orang yang nulis puisi itu mungkin orang yang memang benar-benar penulis gitu ya. Nah benar. kalau sekarang kayaknya semua orang bisa buat kata-kata apa gitu kan. Jadi untuk mengungkapkan isi hatinya kadang tuh kayak itu sih menurut aku ya. Jadi ini bahayanya nih. Kebanyakan orang tuh nulis tuh kayak memang sesuai kata hatinya dan dan mengklaim itu sebagai puisi. Iya, benar. Jadi banyak orang tuh buat kayak quotes atau kalimat gitu. Kamu udah nggak sakit lagi ya, tenang ya di sana. Kemudian Ya, itu tuh quotes dia ya. akui itu sebagai puisi gitu dengan 4 baitnya dan kalimat langsungnya. Kemudian aku tuh nggak nyalahin orang yang nulis kayak gitu, nggak salah. Overall bagus puisinya. Tapi kebanyakan orang tuh nulis puisi nggak sesuai kaidah gitu. Kaidah kepenulisannya nggak dapet, majas-majasnya nggak ada. Nah itu yang aku perlu concern lagi. Bahkan aku sendiri pun baru menyadari hal itu tuh tahun 2022. Pada waktu itu aku baru nulis dengan majas. Sebelum-sebelumnya kayak itu aja gitu, kalimat langsung. Kemudian dengan bangganya aku mengklaim itu puisi, padahal bukan. Kayak harus ada majas-majasnya, ada apa tuh metaforanya, ada diksi-diksinya gitu. Jadi nggak bisa ngasal juga nulis puisi sebenarnya. Tapi kalau orang mau nulis-nulis aja, ya silakan, nggak dipermasalahin. Tapi ya kalau mau yang benar-benar bagus, mau yang benar-benar sempurna, ya kalian itu harus ikutin majas, pelajarin majas-majasnya biar lebih enak lagi gitu. Benar. Berarti memang kalau misalnya untuk yang pro ya gitu ya. Oke. Nah ngomong ini kan katanya udah nulis buku. Nah buku saat itu apakah menggambarkan seseorang yang waktu itu atau beda lagi nih bukunya? Jadi gini, overall udah ada berapa ya? Ada 2 buku. Ada 2 buku, Kalayuana and Kalayuana Lebih Indah. Apa tuh arti Kalayuana? Kalayuana. Kenapa bisa ambil kata itu? Jadi gini, ceritanya waktu itu aku sore-sore lagi ngetik-ngetik di PTC, salah satu mall di Palembang. Jadi pada waktu itu aku lagi ada di rooftopnya ngeliatin senja, kemudian lagi ngetik-ngetik dengan kopi gitu. Nah jadi pada waktu itu aku tuh lagi nyari judul juga tuh, karena pada waktu itu sore hari bukunya udah selesai diketik nih, tinggal di submit ke penerbit aja, tinggal diterbitin aja. Jadi pada waktu itu aku tuh nyari-nyari lah di KBBI, kebetulan bawa bener KBBI yang tebal gitu di tas. Jadi aku cari satu-satu tuh apa ya yang bener-bener ngambarin anak SMA tapi enggak yang cerita anak SMA, enggak kayak gitu judulnya, harus yang ada makna gitu. Alhasil aku carilah kalimat yang menggambarkan itu dan jarang dipakai orang tetapi ada di KBBI. Enggak yang kayak apa, enggak yang kayak kalimat Sanskerta yang kayak Nawasena, Adi Sahitya, bukan yang kayak gitu. Itu kalimat Sanskerta yang enggak ada di KBBI tapi ada di aksara Jawa kuno gitu. Nah itu nggak masuk ke KBBI. Nah Kalayuana sendiri ada di KBBI dan memiliki makna sendiri pada waktu itu aku cari-cari kan. Nah untuk kala itu sendiri maknanya itu waktu, masa, zaman. Ada 3 makna kala itu pada waktu itu. Yuana sendiri muda dan remaja. Nah jadi aku satuin lah 2 kalimat itu, kala dan Yuana. Jadi Kalayuana. Jadi kalau mau diserap maknanya itu masa muda gitu. Nah jadi kan nggak menggambarkan yang benar-benar anak SMA, nggak yang kayak gitu. Jadi ada serapan maknanya dari Kalayuana itu masa remaja gitu. Nah untuk isi Kalayuana itu sendiri overall nggak aku sensor sih. Sebelum aku nulis itu aku udah izin satu-satu dengan orang, dengan teman aku izin, dengan guru aku izin, dengan dia aku izin. Jadi aku pertama kali sebelum nulis itu bener-bener di halaman pertama kepenulisan aku izin satu-satu ke mereka. Jadi, nama kamu aku mau masukin ke buku, boleh nggak? Boleh, silakan. Tapi kalau ini kapan-kapan laku jangan ambil pajak ya. Silakan. Jadi ya dengan si dia juga pada waktu itu aku izin ya
sebelum lost kontak, benar-benar lost kontak, aku izin ke dia. Jadi dia ngizinin, ya udah jadi tanpa sensor sama sekali. Tapi kalau nggak ada yang nggak ngeizinin pada waktu itu, mungkin aku bakal sensor namanya. Nah, dan itu aku lakuin di buku kedua sih Kak. Nah, aku lakuin di buku kedua. Di buku kedua dia itu nggak ngizinin nama dia ada. Oke. Mungkin karena beberapa faktor ya yang nggak bisa dijelasin, yang nggak bisa dikasih tahu juga. Berarti buku itu relate ya sama kejadian aslinya, fakta? Atau ada permanisnya dikit? Fakta tapi dicampur pemanis. Oke. Jadi pada waktu itu buku kedua dia chat ke aku kalau nama dia nggak bersedia ditaruh di situ, ya silahkan aja. Karena setelah buku itu terbit ternyata sering ditanya dia di kelas, ini kamu ya. Jadi ya alhasil maybe dia tuh risi atau gimana. Jadi di buku kedua dia tuh minta untuk gak disertai namanya. Oke. Tapi ceritanya tetap sama. Ceritanya tetap sama. Jadi di buku pertama tuh antologi puisi sih Kak. Kayak kumpulan-kumpulan puisi. Untuk di buku kedua sendiri lebih ke novel gitu. Oke. Nah kalau misalnya untuk nulis buku nih kan, so pasti kita harus banyak membaca. Tentu. Nah kalau Kak Rifki sendiri nih mulai suka baca tuh dari kapan? Nah kalau suka ngebaca sebenarnya nih ya, dari aku SD tuh suka ngebaca komik. Oke. Nah komik itu tuh bukan benar-benar ngebaca komik yang sekedar baca aja. Bahkan pada waktu itu zaman Gramedia masih ada di PS pada waktu itu. Sekarang udah nggak ada. Jadi waktu itu aku tuh sampai hafal kapan buku itu volumenya diperbarui. Jadi Rabu pukul 9 pagi buku itu akan selalu diperbarui volumenya oleh karyawan sana. Jadi pada waktu SD sampai SMP kelas 3 aku tuh suka banget membeli buku komik Shinchan di Gramedia. Jadi tiap hari Rabu itu kebetulan bapak libur hari Rabu, jadi sering diajak ke sana. Jadi Rabu libur, aku tuh selalu beli volume terbarunya gitu. Sampai di rumah tuh sekarang tuh masih ada tuh bukunya berderet, volumenya lengkap. Tapi mentok di volume 76 kalau nggak salah. Karena sampai sekarang aku kembali lagi ke Gramet, ternyata mentok bener-bener di 76, nggak ada lagi lanjutannya. Nah dari situ sih Kak, aku tuh awal-awal mulai nulis, mulai suka ngebaca. Kemudian lanjut ke SMA tuh aku suka ngebaca tuh lebih ke novel romansa gitu. Karena pada waktu itu COVID, pada waktu SMA, tapi perpustakaan sekolah masih buka. Nah jadi pada waktu itu aku tuh suka ngebaca pertama Perahu Kertas. Oke. Pertama Perahu Kertas itu benar-benar novel yang benar-benar aku serius banget bacanya. Itu novel pertama? Novel pertama yang aku baca yang benar-benar serius. Sebelum-sebelumnya pernah ngebaca novel tapi nggak pernah sampai tamat. Udah bosan duluan. Tapi di Perahu Kertas itu aku benar-benar ngebaca satu persatu. Dan ada satu kalimat yang benar-benar aku ingat sampai sekarang. Apa tuh? Di sana tuh ada si Kinan. Si Kinan itu suka menulis puisi. Tapi dia itu kalau nggak salah kuliah jurusan administrasi. Ditanyalah oleh temannya, Kinan, ini karya kamu tuh bagus loh. Kenapa kamu nggak ambil sastra Indonesia aja? Kinan berkata kayak gini, itu tuh hanya hobi. Karena apa? Karena puisi nggak bisa jadi nasi, itu kurang dihargai di sini. Jadi kita itu dipaksa oleh realita untuk berpikir realistis. Dan aku pikir-pikir benar juga dari puisi ini. Karena aku sendiri pun nggak berani ngambil sastra Indonesia dan jadi penulis penuhnya, nggak berani. Karena itulah aku kuliah ngambil jurusan manajemen karena dipaksa realistis. Banyak penulis tapi sedikit yang benar-benar sukses dari menulis. Fakta nggak? Benar. Banyak penulis tapi dia itu hanya kerjaan sampingan, hobi aja. Penulis yang benar-benar full jarang ditemui. Karena apa? Karena di sini itu masih kurang bisa dibilang kurang menjanjikan penulis tuh. Kayak jadi sebagai sampingan aja. Dan Kinan pun berkata demikian karena menulis itu tuh nggak bisa jadi nasi. Nah dari situ aku tuh kayaknya benar juga ya, kita tuh nggak bisa yang benar-benar memaksakan kehendak, alhasil kita sendiri susah gitu. Jadi kalau Rifki sendiri Kak ya lebih suka berpikir realistis gitu. Kalau aku tuh menulis sebagai hobi aja gitu, tapi kalau dapat sesuatu dari hobi itu anggap aja bonus. Tapi kehidupan asliku ya gini, kuliah jurusan manajemen dan gak menutup kemungkinan jadi manajer nanti kan, kita nggak tahu gitu. Tapi kalau nulis ya tetap jadi hobi aja, nggak yang benar-benar aku gelutin sampai sukses, sampai jadi apa gitu, sampai jadi penulis ternama, kita nggak tahu kan. Tapi kalau aku nulis tetap nulis,
But kalau yang bener-bener serius nulis kayaknya enggak sih. Oke. Ya. Jadi kita kembali lagi kan dari buku perahu kertas nih kan. Nah kalau misalnya di awal nih baca komik, so pasti kan nggak semua anak-anak saat itu usia segitu senang baca nih walaupun cuma komik. Nah yang pertama kali memperkenalkan membaca tuh siapa yang membaca komik tuh? Jadi pada waktu itu tuh aku tuh lagi pindahan rumah. Pindahan rumah dari komplek PT Pusri ke komplek lainnya karena orang tua pensiun pada waktu itu. Dan di gudang rumah itu ketemu komik. Nah, jadi di gudang rumah itu ketemu komik dan aku ingat banget komik Shinchan dan komik Doraemon pada waktu itu. Udah lumayan usang tapi masih bagus gitu. Aku mulai baca lah kan. Karena pada waktu itu belum tren bener yang namanya YouTube dan hanya bisa diakses lewat komputer pada waktu itu. HP Android belum terlalu tren pada waktu itu. Dan Doraemon hanya ada di hari Minggu. Jadi kalau mau lihat Doraemon tiap hari, Shinchan tiap hari, dari mana? Dari komik. Jadi pada waktu itu aku tuh baca komik itu terus tuh gara-gara aku suka banget dua film itu pada waktu itu. Jadi aku ngebaca itu sambil imaji itu berjalan. Bisa kebayang gitu, oh ternyata dia tuh kayak gini. Padahal di komik itu udah ada visualnya, tapi kok bergerak kan. Ya udah jadi tervisualisasi sendiri. Dan pada mulanya aku kenal dengan komik ya pada waktu itu sih, waktu pindahan rumah dan ketemu buku komik itu. Oke. Nah kita ngomongin tadi teknologi ya. Dulu masih komputer nggak terlalu banyak ya. Dan teman-teman sebelum itu aku mau ingetin dulu jangan lupa subscribe ya channel YouTube kita dan lihat juga masih banyak narasumber yang inspiratif ya. Banyak banget. Jadi sebelum kita lanjut nanti boleh di subscribe dulu ya, jangan lupa dan di follow juga Instagram kita di @palkomtek.opimall ya untuk tahu info kursus. Nah sekarang kita mau bahas tentang teknologi nih kak. Kan beda banget nih kan dari zaman dulu tuh masih baca buku kayak baca komik gitu kan. Nah kalau zaman sekarang mungkin anak-anak udah megang handphone semua dan nggak banyak anak-anak yang baca aplikasi untuk membaca gitu yang khusus membaca. Dan kalau lihat ke Gramet atau ke perpustakaan itu lumayan lebih sedikit daripada mall, bener nggak? Bener kan? Nah, kalau Kak Rifki sendiri nih, dari awal seneng baca, terus sampai sekarang, kira-kira kalau misalnya kan baca novel masih beli gitu kan? Nah, kalau sekarang kalau teknologi semakin canggih nih dari mana nih menurut Kak Rifki yang biar minat baca anak-anak zaman sekarang tuh menambah gitu, meningkat gitu. Ya, kalau menurutku ya, kalau aku pribadi kan sekarang kan udah zaman teknologi, udah zaman digital nih, buku udah perlahan ditinggalkan. Menurutku kayaknya lebih ke bagaimana perpustakaan nasional atau perpustakaan sekolah atau perpustakaan daerah setempat itu menyesuaikan diri dengan teknologi gitu. Kalau di perpustakaan UIN sendiri udah menyediakan situs web untuk e-book gitu. Jadi orang bisa akses situs itu sambil membaca buku, tapi nggak bisa di-download, hanya bisa dibaca di situs itu. Nah, menurutku karena zaman sekarang ini zaman handphone dan orang itu udah jarang banget kelihatan duduk sambil ngebaca di tempat umum, udah jarang banget tuh. Tapi kalau di kafe masih sering nemu aku. Nah, jadi harusnya perpustakaan setempat itu memfasilitasi situs web yang kayak gitu menurutku. Kayak lebih ke orang itu bisa ngebuka situs e-book itu, kemudian ngebacanya di sana. Menurutku udah bagus banget yang hal kayak gitu, udah terkonsep gitu. Nah, dan di zaman sekarang ini anak muda, anak kecil terutama, kayaknya kalau aku di zaman sekarang itu masih umur 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, kayaknya aku tuh bakal sama kayak anak-anak yang lain. Yang kalau mau nonton Shinchan itu buka YouTube gitu, nggak perlu buka komik lagi. Aku pada waktu itu ngebuka komik Shinchan gara-gara nggak ada YouTube. Dan kartun itu hanya ada hari Minggu. Jadi untuk pengobatnya apa? Baca komik. Nah, aku nggak menutup fakta. Mungkin kalau di tahun sekarang itu aku masih bocil, mungkin dengan semua kemudahan yang ada aku bakal nonton YouTube. Dan alhamdulillahnya aku lahir di zaman itu yang benar-benar nggak ada atau digitalisasi belum terlalu maju kan. Nah, menurutku anak-anak itu menjadi tanggung jawab orang tuanya sih kalau untuk anak-anak nih ya. Untuk anak-anak sendiri jadi tanggung jawab orang tuanya gimana ngenalin buku gitu, gimana ngenalin. Menurut aku e-book nggak cocok untuk anak-anak, nggak cocok. Karena apa? Karena kalau dicekokin e-book ujung-ujungnya pindah aplikasi. Mantaunya lebih susah gitu ya. Yes. Jadi menurutku anak-anak tuh lebih bagusnya dikasih buku biasa gitu.
buku tradisional gitu. Iya, iya, Nah, oke. pertama anak-anak, kedua remaja. Nah, untuk remaja sendiri gimana cara kita ngenalin buku? Remaja ini kan tipikal yang benar-benar digitalisasi, generasi nunduk. Hmm. Ya, gitu. Jadi anak-anak remaja sekarang nih lebih suka, lebih akrab dengan handphonenya. Nah, jadi itulah tadi kataku tuh, apa tuh, perpustakaan setempat harus memfasilitasi situs web e-book segala macam kayak di UIN gitu. Nah, sayangnya banyak situs web e-book ini enggak gratis. Kemudian ada juga yang di take down. Aku udah pernah nyari-nyari situs web e-book gratis, nggak ada. Nggak ada kecuali di perpustakaan universitas, perpustakaan instansi yang masuknya perlu ID khusus. Gitu. Nah, di Google Playbook bayar. Situs web Z Library dan teman-teman banyak di take down. Kemudian situs web kampus harus memasukkan ID khusus. Jadi gimana anak-anak ini mau ngebaca buku? Ke perpustakaan, anak-anak itu ada dua faktor. Satu, emang malas ke perpustakaan. Ada yang malu ke perpustakaan karena bingung mau ngapain dan bingung gimana proses administrasinya. Kemudian, kenapa hal ini bisa terjadi? Ya karena anak-anak itu nggak ada fasilitas digital yang dia bisa akses lewat genggaman, sangat minim fasilitas. Kemudian fasilitas offline-nya mereka takut untuk masuk ke perpustakaan itu. Karena apa? Karena aduh ini aku mau ngapain ini? Aduh aku takut masuk sini. Aduh ini gimana sih caranya? Kayak gitu. Jadi perpustakaan tuh lebih harus bersosialisasi lagi sih ke anak-anak muda untuk lebih masuk lagi gitu. Kalau kalau mau dilihat ya, anak muda ini suka ngebaca loh Kak. Contoh TikTok itu bacaan semua tuh, quotes bijak segala macam. Tetapi kenapa anak muda nggak suka ngebaca buku? Karena ya tadi sosialisasinya kurang gitu. Tapi beberapa sekolah sekarang sudah mulai keren ya, udah banyak tempat-tempat literasi, pojok baca gitu kan untuk siswa-siswanya. Sudah menarik ini kan, udah banyak kerja sama komunitas baca juga, dan aku ngelihat beberapa memang sudah mulai banyak orang yang berani baca di tempat umum. Karena mungkin dulu aku pribadi sih jarang ya ngelihatnya, dan sekarang kayaknya udah mulai banyak anak muda yang sudah berani baca di tempat umum kayak gitu. Dan iya harapannya sih semoga kedepannya banyak anak muda yang mulai berani gitu ya membaca di tempat umum. Karena kalau dulu ya mungkin kalau lagi di tempat umum baca tuh kayak aduh butuh buku nih kayak gitu kan, zamannya gitu kan. Pernah tuh kayak jadi mau bawa buku tuh jadinya malu gitu kan. Tapi alhamdulillah sih kalau sekarang sih aku udah banyak lihat orang-orang yang sudah berani membaca buku di tempat umum kayak gitu ya. Oke, terus buat terakhir deh dari Kak Rifki, tips buat Gen Z yang mungkin punya bakat menulis atau pengen menulis buku gitu, cuman takut malu atau ya manusiawi lah ya, mungkin dia insecure atau apa gitu. Boleh nggak dikasih tips dulu biar berani? Jadi kalau mau dibicara ini aku mau sedikit cerita nih dari tahun 2019 awal-awal nulis. Waktu awal-awal nulis jelas sih, waktu aku awal-awal nulis ngebaca tuh kayak dibilang aduh Rifki puisi kamu tuh alay, cringe, kenapa sih kamu nulis kayak gitu? Karena emang sebelumnya itu belum pernah nulis kan, karena dibilang kayak gitu ya nggak apa-apa, aku lanjut. Tahun 2020 masih ada tuh omongan itu, kenapa kamu nulis kayak gitu, itu tuh alay, itu tuh jelek, nah segala macam. Sampailah 2022 buku pertama rilis. Di buku pertama rilis masuk Google, masuk toko online segala macam, ada penerbit, dan baru disitulah mulut-mulut orang itu bungkam. Nah jadi aku nggak menafikan orang-orang yang kayak gitu tuh jelek, enggak. Orang-orang yang mengatakan kayak gitu jelek enggak. Karena apa? Karena mereka itu pemantik semangat sih, bagian dari proses mereka tuh. Nah, untuk anak-anak muda yang baru mulai nulis, pasti kalian itu dibilang alay, pasti. Kemudian anak muda itu dibilang sok keren, sok puitis, sok sastrawan gitu. Pasti sering dibilang kayak gitu. Nah, kalau kalian itu mau nulis yang kayak gitu, ya biarin aja, biarin orang-orang yang kayak gitu tuh berkata segala macam. Karena apa? Karena mereka itu bagian dari proses, teman-teman sekalian. Nah, kemudian kalau kalian itu mau nulis saja, lanjut. Tapi jangan kalian itu mau buat yang sempurna. Buat aja gitu loh, sempurnanya belakangan. Seiring perjalannya waktu pasti bakal sempurna sendiri itu karya. Kalau kalian mau nunggu sempurna di awal itu gak bakal jalan-jalan hobi kalian. Nikmatin aja dulu itu hobi itu. Nah kemudian
setelah kalian itu menikmati hobi, pasti bakal muncul sesuatu kayak kalian itu terbit buku atau mendapat prestasi atau dapat personal branding. Nah, ketika itu sudah mulai muncul, jangan puas dulu gitu. Banyak anak muda ini setelah nulis dan dapat sesuatu pencapaian atau personal brandingnya udah kebangun, mereka itu justru stop di situ. Karena apa? Udah star syndrome duluan, udah ngerasa hebat duluan gitu. Nah, menurutku tuh biarin aja, kalian itu nikmatin hobi. Kalau dapat sesuatu dari hobi itu ya anggap aja bonus gitu. Nah, kemudian untuk anak muda yang udah kebangun personal brandingnya dari menulis segala macam, ini berurutan tuh, awalnya belum kebangun, setengah kebangun, dan benar-benar kebangun. Nah, untuk anak muda yang udah benar-benar kebangun personal brandingnya, ya udah kalian itu lanjutin lagi hobi itu, tapi jangan kalian tiba-tiba stop dari hobi itu. Banyak aku temuin orang, dia itu suka nulis, dia itu suka bermusik, dia itu suka menonton film, tapi karena satu dan lain hal tiba-tiba dia menghancurkan semua personal branding itu. Nah, menurutku jangan gitu. Kalaupun kalian itu mau mengubah sedikit personal branding kalian, ubah secara perlahan, jangan tiba-tiba kalian stop dan mengganti personal branding itu. Kayak benar-benar sayang banget gak sih udah tiba-tiba dibangun, tiba-tiba dihancurkan langsung kayak gitu. Nah, menurutku kayak itu sih, anak-anak muda jangan nunggu bagus di awal, jalanin aja dulu, nanti bakal sempurna sendiri. Oke, keren. Jadi pesannya dari Kak Rifki, mulai dulu aja, hasilnya nanti dengan berjalannya waktu nanti kan belajar sendiri gitu ya. Oke, terima kasih banyak Kak Rifki. Banyak banget ini cerita yang bisa kita ambil ini ya, dari semangat berkarya gitu kan. Banyak banget karya-karya dari Kak Rifki, dari nulis lagu, nulis puisi gitu kan, nulis buku juga. Keren-keren di sela kegiatannya. Nah, sebenarnya kalau misalnya ini informasi tentang Palkomtek aja nih Kak Rifki. Jadi kalau misalnya ini cabang kita, mungkin Kak Rifki ada beberapa yang pernah ke Palkomtek cabang lain kan. Nah, inilah Palkomtek OP Mall. Jadi memang kalau misalnya untuk LKP itu kita ada 6 cabang. Nah, ini salah satunya kalau di Palembang ada 3, di OP Mall, di Sudirman sama di Sako. Nah, kita di cabang OP Mall. Jadi daerah Ulu biasanya anak-anak sekolah Ulu biasanya pilih ke sini gitu. Nah, kita ada kursus komputer sama bahasa Inggris, ada calistung juga. Jadi kalau misalnya ngomongin teknologi atau misalnya ya namanya kan kita nggak bisa lepas dari kemajuan teknologi kan harus. Benar. Jadi memang banyak di sini yang masih sekolah, kuliah, bahkan ada yang kerja yang masih semangat untuk belajar komputer atau bahasa Inggris kayak gitu. Nah, jadi kalau misalnya Kak Rifki mau sharing-sharing, nanti siapa tahu ada Palkomters yang di rumah yang mau coba-coba tulis buku, nanti boleh langsung Instagram Kak Rifki aja gitu ya. Boleh banget. Boleh. Di mana tuh Instagramnya? Di @rifki_mrk. Boleh. Yang boleh langsung follow aja ya di @rifki_mrk gitu. Atau langsung juga follow Instagram, jangan lupa Instagram Palkomtek OP Mall, dan jangan lupa subscribe juga channel YouTube Palkomtek OP Mall ya teman-teman. Kak Rifki terima kasih atas kehadirannya. Saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya Meita host hari ini. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.